Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa yang dilakukan tokoh-tokoh PDI Perjuangan ini sungguh memalukan. Mereka nampak kebakaran jenggot ketika Pak Jokowi turun langsung menemui rakyat di Lampung. Seperti terlihat di berbagai pemberitaan media, Pak Jokowi disambut dengan penuh sukacita oleh ribuan rakyat. Dia bahkan menerima gelar adat kehormatan Baginda Pembuka Bangsa yang diberikan 5 kerajaan adat di Lampung. Menariknya lagi, dalam upacara adat itu Pak Jokowi menjalani ritual injak kepala kerbau. Tapi seperti saya katakan tadi, ini membuat marah PDIP. Kita semua tahulah, PDI Perjuangan memang melihat Pak Jokowi sebagai pengkhianat. Dan mungkin karena itu, kini PDI Perjuangan nampak panik melihat bagaimana Pak Jokowi masih sangat dicintai rakyatnya. Akibatnya para tokoh partai banteng itu menyerang Pak Jokowi. Serangan mereka terkesan membabi buta, sehingga saya merasa harus bertanya, apakah partai terbesar di Indonesia ini tak punya konsultan komunikasi? Hampir pasti kader-kader mereka ini tak bicara tanpa komando. Saya duga ada yang menginstruksikan. Dan karena itu, menurut saya, apa yang mereka lakukan sangat memalukan. Coba kita lihat apa yang dikatakan para kader PDI Perjuangan ini. Saya mulai saja dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareora. Dia menyorot proses menginjak kepala kerbau oleh Pak Jokowi. Kepada media, dia tiba-tiba saja mengatakan, kalau oleh orang yang menginjak kepala kerbau itu dimaknai sebagai simbolisasi PDIP, itu tidak tepat. Lambang PDI Perjuangan bukan kepala kerbau. Lambang PDI Perjuangan itu banteng moncong putih katanya. Selain itu, Andreas menilai Jokowi sudah tidak perlu lagi untuk mendapatkan gelar adat. Menurutnya, seharusnya seorang presiden mendapatkan gelar dari luar negeri. Masyarakat bangsa ini akan bangga kalau mantan presidennya memperoleh pengakuan atau gelar akademik dari negara lain atau organisasi atau badan internasional dan bukan sebagai kepala suku adat atau kepala suku, kata Andreas. Belum cukup itu, Andreas masih menambahkan sindiran yang sangat sinis kepada Pak Jokowi. Menurut dia, Pak Jokowi seharusnya naik kelas. Kelasnya harus beda dong, ujar Andreas. Masa sih mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan? Masih mau cari dukungan suara kah? Ucapnya. Ada banyak persoalan dengan ucapan Andreas ini. Pertama, siapa juga yang bilang Pak Jokowi menginjak kepala banteng? Menginjak kepala kerbau adalah bagian dari tradisi adat setempat. Yang diinjak kepala kerbau, bukan kepala banteng. Kenapa kok PDIP terlihat baper tak karuan? Tokoh budayawan Lampung Ansori Jausal kepada lampunggenews.com menjelaskan dalam tradisi masyarakat Lampung, kerbau sejak dahulu menjadi simbol penting dalam berbagai tahapan adat. Dalam adat Lampung, hampir setiap tahapan penting kehidupan seseorang ditandai dengan penyembelihan kerbau. Dalam upacara penganugerahan gelar adat kepada Pak Jokowi ini, kepala kerbau dihadirkan sebagai simbol telah dilaksanakannya penyembelihan. Ansori menuturkan, kerbau dipilih karena sejak dahulu merupakan hewan ternak yang paling banyak dimiliki masyarakat Lampung dan wilayah Sumatera. Ya dengan penjelasan itu, jelas sudah PDIP memang tak perlu meracau, tak menentu. Kemudian juga soal pengakuan kepala adat. Gelar tersebut tentu saja tidak bisa dianggap lebih rendah daripada pengakuan gelar akademik dari luar negeri. Masyarakat adat Lampung merasa Pak Jokowi berhak memperoleh gelar seterhormat kepala adat. Kok bisa-bisanya pimpinan PDI Perjuangan menganggap itu sebagai mainan lokal-lokalan? Kesannya pimpinan PDI Perjuangan itu memandang rendah dan remeh budaya Lampung. Tapi yang nampaknya meracau bukan hanya Andreas. Orang kedua yang harus saya sebut adalah Guntur Romli. Dia ini dulu adalah pecinta Jokowi dan berpartai di PSI. Tapi sejak dia pindah ke PDIP, haluan politiknya berubah 180 derajat. Kini dia menjadi tokoh pembenci Jokowi. Dia juga mengomentari foto Pak Jokowi berpakaian raja menginjak kepala kerbau. Dengan mengada-ada, Guntur mengatakan, foto itu membuktikan bahwa Jokowi adalah sosok yang membangun kepemimpinannya dengan menggabungkan feodalisme, populisme, dan machiavellisme. Disebut feodal karena Jokowi mempersepsikan dirinya sebagai seorang raja, disebut populis karena Jokowi membagi-bagi amplop dan sembako untuk menarik rakyat, dan disebut machiavellis karena Jokowi menempatkan kekuasaan sebagai segala-galanya. Guntur juga mengatakan bahwa kepala kerbau yang diinjak Jokowi melambangkan
para pengikut Jokowi yang terbuai di balik perilaku raja. Pernyataan-pernyataan Guntur ini luar biasa membingungkan. Kalau Guntur mengatakan Jokowi feodal karena mempersepsikan diri sebagai raja, tentu harus diingat bahwa yang menobatkan Jokowi sebagai raja adalah masyarakat adat Lampung. Jadi Jokowi tidak meminta-minta gelar raja, dia diberi gelar raja dan dia menerima. Itu tentu bukan kecenderungan feodal pada dirinya. Lalu soal populis dan Machiavellis, bagaimana bisa Guntur tiba pada tuduhan itu? Rakyat yang datang menyambut Jokowi tidak melakukannya karena mendapat amplop dan sembako. Mereka adalah pecinta Jokowi. Saya jadi khawatir bahwa di mata Guntur, setiap warga di Indonesia hanya bisa mencintai kalau dibayar atau mendapat sembako. Ini sungguh keterlaluan. Begitu juga dari mana Guntur tiba pada kesimpulan Jokowi menempatkan kekuasaan di atas segala-galanya. Tanpa ingin memperpanjang cerita, cukup rasanya saya menampilkan indikasi bahwa Guntur sekedar kebakaran jenggot. Dia tak menggunakan akal. Dia sekedar ingin menghina seperti ketika dia mengatakan kepala kerbau yang diinjak adalah para pendukung Jokowi. Tanggapan pedas tapi terasa ngawur datang juga dari Ketua DPP PDI Perjuangan yang lain, yaitu Jarod Saiful Hidayat. Jarod malah mengaitkan kunjungan Pak Jokowi dengan polemik ijazah palsu. Kata Jarod, silakan saja beliau keliling kemanapun bebas, tapi ya beliau juga harus bisa menunjukkan supaya masyarakat betul-betul yakin bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan saja ijazahnya. Excuse me? Dia ini bicara apa ya? Dia mengaitkan dua hal yang sama sekali tak berhubungan dalam satu tarikan napas. Selain Andreas, Guntur, dan Jarod, memang ada kader-kader PDI Perjuangan yang panik melihat safari Jokowi. Tapi dengan mengutip tiga tokoh itu saja, saya rasa sudah cukup untuk menunjukkan betapa tak menentunya arah serangan PDI Perjuangan. Saya paham bahwa hubungan PDI Perjuangan dan Jokowi sudah sedemikian buruk sejak Pilpres 2024. Karena itu bagi PDI Perjuangan, hampir setiap tindakan Jokowi berpotensi dibaca sebagai pesan politik. Kunjungan Jokowi ke daerah dibaca sebagai upaya membangun kekuatan melawan PDI Perjuangan. Ketika Pak Jokowi menginjak kepala kerbau, itu dianggap sebagai menyindir banteng. Padahal dalam budaya Indonesia, pemberian gelar adat kepada pejabat atau mantan pejabat bukanlah sesuatu yang luar biasa. Presiden-presiden sebelumnya juga pernah menerima berbagai gelar adat di sejumlah daerah. Begitu pula ritual adat setempat seringkali mengikuti tradisi yang sudah ada, bukan dirancang untuk menyampaikan sindiran kepada partai tertentu. Karena itu jika sebuah ritual adat langsung dibaca sebagai pesan politik kepada PDI Perjuangan, diperlukan dasar yang lebih kuat daripada sekedar kemiripan simbol antara kepala kerbau dan lambang banteng. Bila masyarakat tidak melihat hubungan yang jelas antara ritual adat tersebut dengan PDI Perjuangan, sementara elit PDI Perjuangan memberikan respon sedemikian keras, publik bisa memperoleh kesan bahwa PDI Perjuangan terlalu reaktif atau terlalu sensitif. Karena itu menurut saya, PDI Perjuangan seharusnya bisa bersikap lebih tenang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa publik sering mengaitkan ketenangan dengan rasa percaya diri. Seorang pemimpin atau organisasi yang tidak mudah terpancing dapat dipersepsikan sebagai lebih matang dan lebih yakin pada posisinya. Tentu saja ini bukan berarti setiap kritik terhadap Jokowi akan dinilai negatif. Jika PDI Perjuangan mengkritik kebijakan atau tindakan yang disertai argumentasi dan bukti yang jelas, itu merupakan fungsi yang sah dalam demokrasi. Tapi kalau PDI Perjuangan marah-marah hanya karena Pak Jokowi belusukan dan menginjak kepala kerbau, itu justru akan mempermalukan PDI Perjuangan. Karena itu yang menjadi tantangan bagi PDI Perjuangan ke depan adalah memilih isu mana yang benar-benar layak dijadikan perdebatan politik. Kalau tidak, PDI Perjuangan akan terus menggali lubang kuburnya sendiri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.